Oke, hai, kembali lagi sama saya William. Di pelajaran kali ini kita akan membahas tentang detailing struktur ya. Nah, kita hari ini ada beberapa topik ya, mulai dari panjang lewatan, pemutusan tulangan, stabilitas struktur, sampai ketentuan penentuan tulangannya. Nah, untuk course yang akan ditujukan kali ini ya, kita akan membatasinya sampai pembahasan panjang lewatan saja. Kalau seandainya teman-teman ingin melihat pembahasan tiga sisanya, bisa daftar ke Bitexit tentunya ya. Nah, sekarang kita akan mulai. Yang pertama itu adalah lokasi sambungan lewatan balok anak. Nah, jadi kita itu diberi peraturan sama SNI ya untuk ketentuan sambungan. Jadi sambungan dari balok anak itu nggak boleh di sembarang tempat. Meskipun ketentuan yang dikasih ini itu ketentuan untuk balok anak, sebenarnya ketentuan ini tuh sifatnya general. Jadi yang dimaksud general tuh apa? Berarti ketentuan ini tuh berlaku sebenarnya untuk semua elemen gravitasi. Jadi selama elemen itu hanya menahan beban gravitasi, berarti pola sambungan ini tuh boleh diberlakukan gitu ya. Nah, kalau kita lihat bacaannya itu jika sambungan diperlukan, tulangan menerus harus disambung. Kalau tulangan momen positif ya, ini kita lihat ini tulangan momen positif, itu harus disambung dekat tumpuan gitu ya. Jadi kalau seandainya kita punya balok, let's say kita punya sebuah balok ya. Nah, ini misalnya balok induk lah, misalnya ya. Kita balok induk, ini balok induk gitu ya, balok anak yang bertengger pada balok induk. Nah, mau tulangan itu kita tahu tulangan terdiri dari dua ya, tulangan negatif sama tulangan positif. Nah, tulangan positif itu boleh disambung di area tumpuan sini. Kenapa dia nggak boleh di tengah, nggak boleh di lapangan? Karena tulangan positif di elemen gravitasi itu adalah di mana gayanya itu besar gitu ya. Tuh. Misalkan tumpuannya jepit-jepit aja berarti kalau kita sambung di tangan kita sambung dia di daerah momen terbesar. Nah, sedangkan kita harusnya sambung itu di gaya yang momennya terkecil. Makanya peraturan mengharuskan tulangan positif sambungnya di tumpuan. Karena di tumpuan momen positif itu relatif sama dengan nol. Nah, kalau kita baca lagi momen negatif ya. Nah, itu harus di daerah dekat tengah. Kenapa? Karena di tengah momen negatifnya relatif sama dengan nol. Gitu. Jadi itulah alasan kenapa elemen gravitasi itu kalau negatif itu sambungnya harus di lapangan, kalau seandainya tulangan positif sambungnya harus di tumpuan. Nah, ilustrasinya kalau kita gambarkan misalnya balok continuous beam ya, kita gambar continuous beam. Nah, kita gambarkan continuous beam, terus kita berikan sebuah tulangan gitu ya. Tulangan itu kan maksimal 12 meter ya, tulangan maksimal 12 meter. Nah, kita harus sambung nih, misalnya tulangan ini sampai sini, udah 12 meter nih. 12 meternya benar-benar sampai di balok induk kedua. Itu nggak boleh. Nah, tulangannya itu berarti harus disambung di tengah begini. Ini harus disambung, terus baru ini disambung lagi. Gitu. Nah, itu yang harus dilakukan. Tempat pemutusan sambungannya. Nah, kalau tulangan positif gimana? Ya sama, misalnya ini udah sampai sini. Pas di sini 12 meter. Ya udah nih disambung di sini gitu. Nah, jadi kurang lebih pola sambungannya itu seperti ini. Secara sketsa ya. Secara sketsa. Oke, nah kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, tentu saja teman-teman nggak usah khawatir kalau materi-materi di sini kalian kurang jelas, tentu saja bisa ditanyakan lewat chat ya. Kita di Bitextip ini kalau seandainya kelas itu sifatnya bisa interaktif, kalau ada yang bertanya silakan. Kalau seandainya masih berusaha mencerna mau tanya nanti, kita juga ada grup Telegram ya. Kita juga ada grup Telegram. Nah, itu kita bisa diskusi di sana lebih lanjut. Nah, sekarang kalau tadi itu untuk balok anak atau elemen gravitasi, sekarang kita akan membahas sambungan kalau di balok induk atau elemen yang menahan gempa gitu ya. Nah, kita lihat sambungan tidak boleh ya, tidak boleh pada lokasi tiga ini. Di dalam join,
dalam dua kali tinggi balok muka join, dalam jarak dua kali tinggi balok dari penampak kritis ya. Nah, apa yang dimaksud dengan tiga pasal itu? Jadi misalkan kita punya ini kolom ya, kolom terus ini eh, tuh ya ini kolom lagi, tuh ya. Ini kita breaker aja, oke. Nah, misalkan kita punya tulangan 12 meter tuh cukup sampai segini aja. Apakah begini boleh disambung di sini? Tentunya tidak boleh. Di dalam join tidak boleh disambung. Jadi yang boleh itu dia maunya nggak kalau kalau seandainya di sini boleh nggak gitu ya di sini. Nah, ini harus dicek dulu apakah jarak titik sambungannya itu 2H atau enggak. 2H itu sering disebut juga sebagai zona sendi plastis ya. Zona sendi plastis. Itu sebutan untuk area 2H itu, gitu. Nah, di zona sendi plastis itu tidak diperbolehkan. Jadi, umumnya biasa orang sambung kalau balok induk di mana? Kalau orang sambung balok induk biasa tulangan atas maupun tulangan bawah disambungnya biasa di lapangan. Nah, loh, terus kok bertentangan kok sama pasal yang gravitasi tadi gitu ya. Kenapa bertentangan? Nah, alasannya itu karena kalau seandainya gaya gempa, itu gaya-gaya yang paling-paling maksimalnya itu pasti terjadi di, di muka kolom, kan. Muka kolom itu gaya yang paling-paling maksimal. Nah, kalau seandainya di lapangan itu paling terjadinya akibat gravitasinya aja, gitu ya. Nah, kan kita tahu kalau seandainya momen momen gravitasi itu seperti ini ya bentuknya ya. Kalau momen gempa dia kan segitiga kebalik ini benar-benar maksimum maksimum dan ini relatif nol di tengah. Nah, makanya kita izinkan dia untuk sambungan di tengah karena meskipun nggak ada titik yang lebih baik ya karena tengah momen positifnya maksimal. Tapi kalau ditaruh di tumpuan dia juga butuh momen positif gitu ya. Jadi akhirnya peraturan memutuskan ya udahlah di tengah aja itu oke untuk momen positif pun oke karena dia sifatnya tidak utama gitu. Nah, terus kita bisa lanjut ya. Nah, kita lanjut. Nah, sambungan lewatan kolom gitu ya. Kalau sambungan kolom tuh harusnya di mana sih kok? Nah, jadi kalau seandainya kita punya sebuah kolom ya, gitu ya, sebuah kolom. Nah, ini misalkan ini adalah tingginya H gitu ya. Ini juga tingginya H, ini juga tingginya H. Nah, dia bilang cuma boleh di daerah tinggi, tengah tinggi kolom. Tengah tinggi kolom itu gimana sih? Jadi kalau biasa secara praktis orang menginterpretasikannya tengah itu berarti sepertiga. Ini dibagi menjadi tiga. Sepertiga, sepertiga, sepertiga. Gitu ya. Nah, kita bagi menjadi tiga. Jadi, area yang boleh dilakukan sambungan di kolom itu adalah area yang diarsir ini saja. Jadi area tinggi kolom itu istilahnya cuma sepertiga tengah itu boleh diizinkan dia ada splices atau sambungan lewatan ya. Nah, jadi kalau seandainya diilustrasikan, berarti dia cuma boleh ada sambungan lewatan itu posisinya di sini pas di tengah begini ya. Terus ini juga sama, terus lanjut dia ke atas. Nah, bolehnya di sini. Nah, ini lokasinya itu harus sepertiga H. Gitu. Jadi sebenarnya secara kalau secara rule of thumb gampangnya semua tulangan disambunglah di tengah itu oke ya kalau untuk elemen penahan gempa. Tapi kalau untuk elemen gravitasi harus di titik yang momennya nol. Kenapa? Karena kalau momen gravitasi itu udah pasti. Sifatnya udah pasti kalau momen gravitasi nggak mungkin berubah dari ini. Tumpuan pasti negatif, lapangan pasti positif. Beda kasus sama gempa. Gempa itu kan gravitasi begini ya. Terus kita punya gaya gempa
yang sifatnya begini nih. Oke. Nah, terus ada lagi gaya gempa pas arah sebaliknya, dia nilainya begini. Berarti momen yang harus kita desain itu adalah daerah searsir ini nih, gitu ya. Jadi bisa dibilang mau di atas mau di bawah itu tetap pasti ada momennya gitu. Jadi nggak ada titik momen sama dengan nol. Jadi yang bisa dilakukan adalah sambungan di titik momen yang paling kecil kalau di balok yang menahan gempa atau kolomnya yang menahan gempa gitu. Oke, next kita bahas ya. Nah, ini kita bahas tentang panjang penyaluran. Nah, panjang penyaluran itu kita sebut LD ya, kita sebut LD. Nah, LD itu dia persyaratkan antara rumus-rumus yang panjang ini atau 300 milimeter ya, atau 300 milimeter. Nah, sekarang kita lihat rumusnya ya. Nah, ini ada persyaratannya ya. Jadi dia tabelnya dibagi jadi dua. Satu itu dengan persyaratan yang banyak-banyak-banyak ini ya. Terus yang kedua untuk kasus-kasus lainnya. Jadi kalau seandainya males memeriksa persyaratannya, pakai aja yang bawah. Yang bawah itu lebih aman, nilainya lebih besar gitu ya. Cuma ya berarti kalau nilainya lebih besar, tulangan kalian lebih boros. Kalau intinya sih kalau dalam beton semakin kalian rajin, semakin hemat tulangan kalian. Kalau kalian mau terabas-terabas, mau yang cepat ya pasti lebih boros gitu. Nah, kita sekarang asumsikan aja misalnya kita pakai kasus lainnya ya. Kita pakai kasus lainnya lagi mau cepat-cepat nih. Lagi mau cepat-cepat kita pakai kasus lainnya yang nilai tulangannya lebih besar. Nah, kita sekarang punya rumus itu FY ya. Kita punya rumus FY kali Trisula L sama E gitu ya. 1,4 lambda akar FC prime terus DB gitu ya. Nah, ini adalah rumusnya. Nah, FY itu biasa kalau yang kita gunakan untuk desain gedung itu yang 420 FY-nya ya. Terus untuk yang epoksinya ya, faktor epoksinya kita lihat kita biasa pakai yang satu karena tulangan kita biasa tidak terkena apa-apa epoksi gitu ya. Nah, terus juga kita lihat kalau untuk yang posisi pengecoran, apakah dia lebih dari 30 mili di bawah tulangan ada beton gitu. Nah, apa yang dimaksud dengan 30 mili di bawah tulangan ada beton? Nah, yang dimaksud itu adalah, jadi kita punya balok seperti ini. Kalau kita letakkan tulangan kita di atas, berapakah tinggi beton yang ada di bawahnya? Itu udah pasti lebih besar dari 30 toh. Ya kan? Kalau seandainya kita tulangan bawah, berapa beton di bawahnya? Paling juga selimut doang kan, selimut. Ini typo guys, BTW ini SISNI typo. Ini harusnya 300, ini bukan 30. Gitu. Jadi sekedar mengingatkan SNI kita kadang suka ada typo, jadi silahkan refer ke ACI ya. Saya biasanya lebih senang langsung ke sumbernya. ACI 31814 tentunya. Gitu. Nah itu. Jadi gampangnya ingatnya pokoknya kalau kita lagi mau desain sambungan lewatan tulangan atas pakai 1,3. Kalau mau desain tulangan sambungan lewatan tulangan bawah pakai 1. Gitu. Jadi kita lanjutnya 420. Kita anggap desain tulangan bawah ya. Kali 1 kali 1 kali 1 lagi ya. Tadi epoksinya 1. Dibagi sama 1,4 kali lambda. Lambda itu 1. Akar misalnya betonnya 25 MPa gitu ya. Misalkan betonnya 25 MPa. Terus dikali dengan ukuran tulangan. Misalnya kita mau lihat panjang penyaluran untuk tulangan diameter 19. Nah, itu kita hitung. Karena panjang penyalurannya berapa? 420 dikali 19 dibagi 1,4 kali akar 25. Nah, itu nilainya 1140. Berarti panjang penyaluran tulangan diameter 19 itu adalah 1140. Nah, bagi teman-teman yang kalau masih bingung, apa sih itu panjang penyaluran? Kenapa panjang penyaluran ada hubungannya sama sambungan lewatan gitu ya. Jadi yang namanya panjang penyaluran ya, atau LD, itu adalah panjang ketika kita mau mengangkur suatu tulangan. Jadi misalkan kita punya apapun inilah, kolom, balok, pokoknya kita ada suatu tumpuan
kita mau tancepin tulangan. Ini dari muka tancepan sampai dalam itu harus memenuhi yang namanya nilai LD. Itulah yang namanya panjang penyaluran. Jadi apapun yang kita tancap, panjang tancepannya itu namanya panjang penyaluran atau LD. Nah, terus sekarang setelah kita udah bisa hitung panjang penyaluran, panjang sambungan lewatan lebih gampang lagi. Dia tinggal faktor dari LD-nya, satu kali LD atau 1,3 kali LD. Nah, untuk menentukan dari tabel ini ya, untuk menentukan kita pakai kelas A atau kelas B, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud kelas A dan kelas B. Kalau yang namanya kelas A, kita harus pastikan bahwa tulangan kita posisinya tekan, selalu tekan ya. Kalau kelas B, itu posisinya tarik. Nah, apakah kita kerajinan ngecek tulangan kita itu dalam posisi tekan atau tarik kan enggak? Jadi umumnya kita langsung anggap kondisi kita kondisi tulangan tarik. Dan memang kebanyakan tulangan dipasang untuk menahan tarik kan, bukan menahan tekan. Nah, jadi karena dengan asumsi itu kita pakailah 1,3 LD atau 300. Jadi sambungan lewat atau LST sama dengan 1,3 LD. Tadi berarti 1,3 kali 1140. Gitu ya, 1,3 kali 1140, 1482. Gitu ya. Biasa kita bulatkan lah, biar gampang 1,5 meter gitu kan misalnya. Nah, berarti sambungan lewatan itu 1,5 meter. Nah, apa yang dimaksud dengan sambungan lewatan? In case kalian bertanya-tanya ya. Jadi sambungan lewatan itu misalnya kita punya tulangan terus kita mau sambung nih. Nah, yang dimaksud sambungan lewatan itu ini sampai titik beloknya ini. Nah, itu 1000 harus 1500 atau LST tadi yang kita sebut ya. Nah, itu dia yang dimaksud dengan sambungan lewatan. Nah, sambungan lewatan sendiri juga disyaratkan bahwa dia tidak boleh digunakan untuk diameter yang lebih besar dari diameter 36. Kenapa? Pertama, susah nekuk tulangan di atas 36 itu ya, apalagi disuruh tangkap 1:6. Nah, itu susah. Makanya peraturan juga nggak mengizinkan karena pasti takut terjadi apa-apa sama tulangannya kalau tulangan yang begitu besar dibengkongin 1:6. Nah, terus juga apabila batang-batang ada diameter berbeda yang disambung, itu pakai nilai batang terkecil gitu ya. Nilai batang terkecil. Nah, kenapa sih kok dibatasi 36 gitu ya? Kan tadi udah dijelasin. Nah, kalau seandainya kena gimana caranya untuk diameter yang lebih besar? Itu kita pakai yang namanya mechanical coupler ya. Jadi bentuknya seperti ini, dia kayak pipa paralona, ada sambungan pipa ke pipa, nah itu dia sejenis itu, mirip. Konsepnya mirip, jadi dua tulangan disambung sama sebuah selongsong. Oke, nah sekarang kita bakal masuk ke terakhir ya, materi terakhir untuk video kali ini. Nah, materi terakhir ini kita akan bahas tentang contoh soal gitu ya, contoh soal. Nah, misalkan pertama kita bakal latihan. Kita punya sebuah balok ya, kita punya sebuah balok, sebuah kolom atau balok ya, kita bilang kolom aja ya, kolom, kolom. Nah, terus kita mau ada sebuah balok. Nah, tulangan balok, saya nggak mau bengkokin, saya mau lurus aja. Ini harus berapa? Ini harus LD bukan? LD, oke. Nah, sekarang ini diameternya misalkan saya kasih mau pakai S25 gitu ya. Pakai S25. Nah, ini juga S ini istilah baru ya. Jadi sekarang berdasarkan SNI 2052 2017, tulangan itu namanya bukan D lagi, tapi pakainya S. Gitu. Jadi S25 itu berarti tulangan diameter 25. Nah, mau pakai tulangan diameter 25 nih, gimana? Kan kita tadi ingat rumusnya ya, Fy, terus untuk posisi pengecoran, epoksi, dibagi 1,4 kali lambda kali akar Fc prime kali diameter tulangan gitu ya. Nah, kita tinggal masukin aja 420 Fy-nya, ini tadi 1,4 lambda selama dia betonnya beton normal itu 1. Lambda itu baru nilainya lebih kecil dari 1 kalau betonnya beton ringan.
Nah, ini akar FC prime let's say 25 kali diameter 25 gitu ya. Nah, itu berapa? 420 dibagi 1,4 kali akar 25 kali 25. 1.500 gitu ya, milimeter. Nah, berarti dahsyat kan? LD perlu 1,5 meter. Berarti otomatis kalau ada balok ke kolom, kolomnya lebarnya harus 1,5 meter. Ya diketok lah ya sama arsitek kita. Kalau 1,5 meter punya lebar kolom. Nah, itu kan nggak mungkin. Makanya umumnya tuh kalau di kolom itu ditekuk gitu ya, ditekuk. Nah, tekuknya ini ada panjangnya lagi, namanya LEXT. Terus kalau ini ada namanya LDH harus terpenuhi. Nah, itu bakal kita bahas di bagian terakhir nih yang ketentuan penekukan ini gitu. Nah, itu nggak dibahas di video kali ini. Silakan bisa daftar ya teman-teman kalau saya tertarik dengan penjelasannya dan merasa menarik dan membantu. Saya akan dengan senang hati menjelaskan dan menjawab pertanyaan teman-teman juga. Tuh. Nah, sekarang udah selesai. Kita tes lagi satu contoh soal ya tadi ya. Kita tes lagi kalau sambungan lewatan. Gitu. Kalau seandainya punya ini kolom ya. Oke. Nah, sekarang kita punya sambungan tulangan gitu ya. Nah, ini harus berapa nih? Kalau kita zoom in, inilah ya. Nah, terus ini berarti kan ini kita harus bisa sebagai LEST gitu. Misalkan ini adalah diameter 19 dan ini adalah diameter 32. Apa yang harus kita lakukan? Kita hitung dulu diameter 19 punya LD ya, terus baru bisa dapat LST. Oke, berarti kan 420 kali 1 kali 1 bagi 1,4 kali 1 kali akar 25 kali 19. Terus untuk dapat LEST-nya gampang lah, kita kali 1,3 aja langsung. 420 kali 19 kali 1,3, 1,4 kali akar 25. Nilainya 1482. Atau ya kita buatin 1.500 lah ya. Nah, terus kalau diameter 32 gimana? Diameter 32 berarti 1,3 kali 420 kali 1 kali 1 dibagi 1,4 kali akar 25 kali 32. Nah, itu nilainya adalah 2496. Atau kita bulatin aja berarti 2.500 ya. Nah, sesuai ketentuan pasal tadi, kalau ada kombinasi dua ukuran tulangan ya, berarti kita bakal pakai yang lebih kecil gitu. Nah, kenapa sih? Kenapa kita harus pakai yang lebih kecil? Jadi ada alasannya sebenarnya. Jadi kalau kita pakai dua buah tulangan gitu ya, tulangan itu masing-masing kan punya kapasitas tariknya masing-masing pasti. Nah, seandainya ada dua tulangan ukuran berbeda, sama-sama ketarik. Kira-kira yang bakal ketarik duluan yang mana? Pasti yang diameter lebih kecil. Nah, berarti itulah yang mendasari alasan kenapa kita pilih sambungan lewatan yang diameternya lebih kecil. Karena buat apa kita desain dengan panjang diameter yang lebih gede kalau pas diameter yang lebih kecil dia udah ketarik duluan. Jadi boros-borosin tulangan. Makanya peraturan mensyaratkan seperti itu. Gitu. Nah, begitu saja untuk materi video kali ini. Ini kita masih banyak lagi ya. Kita masih banyak lagi yang harus dibahas tentunya. Ini baru di pertemuan kali ini dan kita masih punya eh, 12 pertemuan basic dan 12 pertemuan di advance gitu ya. Semoga teman-teman ada yang tertarik untuk ikutinya. Kita bisa sama-sama menambah ilmu tentunya. Nah, ini juga untuk di Bitexip sendiri, kita setiap akhir pertemuan pasti ada kuis gitu. Oke? Nah, see you in the next meeting guys. Sampai jumpa.